Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yang Yanuar. Saya merupakan mahasiswa dari kampus Universitas Primagraha. Saya mengambil jurusan Ilmu Hukum dengan NIM 21151. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan tengah semester saya, yakni mereview sebuah jurnal yang bertajukan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perang dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional. Studi kasus tawanan perang anak Palestina oleh Israel. Penulisnya sendiri yakni Igede Susila Yuda Putra, Dewa Gede Sudi Kemangku, dan Niputu Rai Yuliartini. Jurnal kali ini mengambil pendekatan hukum atau metode penelitian yakni yuridis normatif. Yuridis normatif sendiri adalah metode penelitian dengan mencari undang-undang, law in the book, atau mungkin bisa disebutkan sebagai pasal-pasal yang ada. Selanjutnya kita akan membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak korban perang antara Palestina dan Israel. Yang diketahui bahwa konflik bersenjata yang terjadi di Palestina melibatkan sebagian besar anak-anak, dan anak-anak tersebut mengalami gangguan mental karena pihak Israel telah melanggar ketentuan-ketentuan yang ada pada hukum Jenewa, yakni ketentuan pada tahun 1949, di mana mengatur tentang perlindungan tawanan, selain itu juga perlindungan anak. Nah, di sini sekitar 500 sampai 700 anak-anak di Palestina dan kebanyakan berusia 12 tahun ditahan dan dituntut dalam sistem pengadilan militer Israel. Tuduhan yang paling umum itu mereka itu dituduh melempar-lempar batu. Dan ada kasus di mana anak tersebut ditembak mati oleh tentara Israel. Tahun 2019, tentara Israel telah menangkap sekitar 245 anak. Nah, di situ anak-anak tersebut telah dipaksa mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan, lalu dia itu juga disuruh menandatangani surat perjanjian yang tidak mereka pahami, dalam bahasa yang tidak jelas mereka suruh tanda tangan. Sebagai tawanan, mereka tentu saja takut tentara Israel bersenjata di situ, dan mereka juga berani menembak anak-anak. Sedangkan pada Konvensi Jenewa nomor 3 tahun 1949 menyatakan bahwa pada pasal 105, tawanan perang berhak atas bantuan salah seorang kawan tawanannya, pembelaan seorang pembela, atau pengacara yang mencangkap pilihannya sendiri. Nah, di sini pada 745 anak tadi, mereka itu dipaksa secara brutal. Artinya kalau misalkan mereka tidak mengakui perbuatan yang bahkan mereka tidak lakukan, mereka akan dimasukkan pada sel isolasi. Nah, di dalam sel tersebut mereka kebanyakan tidak kuat, jadi mereka menandatangani perjanjian tersebut, sedangkan seharusnya mereka mendapatkan pembelaan dari seorang pengacara atau ahli hukum. Pada tahun 1974, PBB menyatakan dalam Declaration of the Protection of Women and Children in Emergency, disebutkan dalam poin 5 bahwa isi dari segala bentuk penindasan serta perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi terhadap perempuan dan anak-anak, termasuk pemenjaraan, pembunuhan, penyiksaan, penembakan, penangkapan massal, pemerkosaan, perusak tempat tinggal dan pengusiran, lalu ada paksa yang dilakukan dalam peperangan sebagai bagian dari operasi militer atau pendudukan suatu wilayah dianggap sebagai tindakan kejahatan perang. Sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap deklarasi tersebut, maka harus dipertanggungjawabkan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Di sini ada banyak sekali hal-hal yang dilanggar oleh tentara Israel, yakni pertama, tindakan dan perlakuan tentara Israel yakni merupakan kejahatan perang. Lalu sesuai dengan adagium law as a tool of social engineering, atau mungkin asas legalitas, tentara Israel juga melakukan kejahatan pada tahun 2019 sampai dengan 2016. Sedangkan pada tahun tersebut sudah berlakunya Statute Roma pada tanggal 1 Juli 2002 yang artinya termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional berkaitan dengan waktu. Lalu meskipun tentara Israel melakukan pembelaan, yakni anak-anak tersebut melakukan kejahatan di tempatnya, itu tidak berlaku. Jadi setelah berlakunya Statute Roma tersebut, meskipun anak-anak Palestina telah melakukan kejahatan atau yang tentara Israel katakan sebagai kejahatan, di situ melempar batu dan lain sebagainya, mereka itu tetap menjadi bagian dari hukum internasional. Artinya pengadilan yang berhak mengadili bukan pengadilan dari Israel, yakni pengadilan dari internasional. Lalu seperti yang kita ketahui bahwasanya tentara Israel telah melampaui batas, yakni mereka telah menawan anak-anak Palestina dan menyiksa mereka. Mereka memukulinya, bahkan banyak yang sampai menyerah karena
tindakan tersebut sudah melewati batas wajar, di mana sesuai dengan yang kita ketahui pada perjanjian Jenewa, pada konferensi Jenewa, bahwasanya tawanan perang itu tidak boleh anak-anak. Selain itu juga tidak boleh dilakukan secara semena-mena. Mereka itu harus dilindungi sandang, pangan dan papannya. Akan tetapi, siapa sih yang bertanggung jawab akan terjadinya hal-hal tersebut, di mana banyak kekerasan terjadi pada anak-anak Israel? Jawabannya adalah yang mempunyai tanggung jawab atas tindakan tentara Israel ini adalah atasan militer mereka. Bisa dikatakan komandan, bisa dikatakan sebagai pemimpin pasukan dan lain sebagainya. Mereka bertanggung jawab sepenuhnya. Dan pada pasal Jenewa di situ hanya komandan dan pada perjanjian Jenewa, pada konferensi Jenewa hanya komandan, hanya pemimpin militer, hanya pemimpinnya saja yang berhak memperlakukan tawanan seperti apa yang dia mau. Dan meskipun seperti apa yang dia mau, di sini mereka bertanggung jawab. Jadi setelah kita pahami kan, kalau misalkan tentara Israel telah melampaui batas, di mana sudah melanggar banyak sekali hukum perjanjian internasional atau hukum humaniter atau bahkan peraturan PBB, akan tetapi tidak ada hukuman yang menantinya. Di sini kita berharap bahwasanya lebih cepat bahwa tentara Israel atau Republik Israel, negara Israel tersebut dihukum. Semoga saja lebih cepat pula tentang negara Palestina merdeka. Amin. Ini untuk sumber hukumnya sendiri mengambil tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak, yaitu pada di sini untuk pasal yang paling sering digunakan yakni tentang Konvensi Jenewa nomor 3 tahun 1949 tentang perlakuan terhadap tawanan perang, dan nomor 4 tahun 1949 tentang perlindungan orang-orang sipil dalam waktu perang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.